Alhamdulillah Allah kembali menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang paling besar, yang paling nikmat di antara nikmat-nikmat tersebut, yang paling agung adalah Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah subuh, salat subuh berjamaah. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh ini adalah salat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan salat subuh adalah salat yang disaksikan. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca pada salat subuh, maksudnya salat subuh itu adalah salat yang disaksikan, mashhuda. Ini menunjukkan bahwasanya ada spesialnya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya, walaupun Allah juga menyaksikan salat-salat yang lainnya. Karena konteks ayat itu memang bahwasanya di zaman Rasulullah salat subuh tidak seperti sekarang. Salat subuh ya gelap, tidak ada penerangan seperti listrik sekarang gitu ya. Sehingga orang-orang yang salat subuh itu betul-betul orang yang beriman. Orang-orang munafik pas terang saja salatnya karena mereka ingin dilihat orang. Karena orang munafik itu cari muka, Pak. Salatnya itu supaya dibilang orang salat Bapak itu rupanya. Itu aja yang ada dalam hatinya. Sementara orang yang beriman tidak mau dilihat atau tidak sama orang, dia tetap salat. Dia tidak mau mencari komen manusia. Manusia mau komen apa, mau bilang ini itu, yang penting dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan dunia ini ya tidak ada yang pasti, Pak. Terkadang dengan sesuatu yang tidak pasti, kita kalau seandainya sudah membeli sesuatu, contoh tiket, kan nggak pasti kita bisa berangkat, Pak ya. Namun ketika kita sudah beli tiket pesawat jauh-jauh hari, hati kita deg-degan ya. Kita akan mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu, karena kita sudah tahu, Pak, kita akan berangkat insya Allah karena kita sudah beli apa, Pak? Beli tiket. Pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk perbekalan di perjalanan. Kita akan beli cover kalau belum ada covernya gitu kan. Kita akan siapkan berapa baju, namun ternyata ada yang lebih pasti daripada hanya sekedar beli tiket pesawat, yaitu kematian. Namun amat sedikit orang yang mempersiapkan diri dengan kematian itu. Ya. Maka dengan ibadah inilah persiapan kita. Harta banyak akan kita tinggalkan. Jabatan yang tinggi, pangkat yang luar biasa, semua akan kita tinggalkan ketika kematian itu datang. Dan mati ini sesuatu kepastian yang banyak orang yang kurang mengindahkannya. Padahal mati itu yang pasti, Pak ya. Kalau kita sekarang bersusah payah, Pak, potong membanting tulang dari pagi sampai petang bekerja, belum pasti kaya kita. Ya, tukang jalan, tukang bangunan itu masya Allah rajinnya, Pak. Namun mereka mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan, tidak pula kaya mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi YouTuber ya, cuman modal kamera terkadang, Pak ya. Akhirnya, Pak, dari kamera jadul dengan konten-konten yang biasa aja, awalnya cuma vlog ya. Sekarang dia ya jadi kaya raya gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan usahanya dengan tukang beca atau dengan tukang gali parit gitu ya, tukang bangunan itu, mana yang lebih keras, Pak? Tentulah tukang bangunan gitu ya. Namun rezeki bukan ditentukan dengan pekerjaan. Rezeki itu Allah yang telah tetapkan. Kita bekerja hanya melaksanakan usaha dan ikhtiar, bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah yang telah menetapkan. Maka rezeki yang paling besar itu, Pak, jangan kita pandang hanya harta ada. Itu rezeki yang sekian, itu nomor sekian. Yang paling besar itu taat, bisa kita sholat luar biasa, bisa kita bersyukur kepada Allah. Punya uang ya kita
mau bantu orang, kemudian punya uang cukup, kita rindu dengan Mekah, ya, rindu dengan Ka'bah, pingin tawaf di Ka'bah, pingin berdoa di Multazam. Nah, itu Pak, itu rezeki yang sebenarnya, iman itu. Makanya iman itu nikmat yang paling besar, itu iman, ya. Islam, iman, dan taufik berupa kemampuan untuk mengamalkan sunnah. Ini luar biasa. Itu rezeki yang nanti akan bermanfaat ketika datang mobil, ya, ajal itu. Kalau kita umpamakan dengan mobil, ya, setelah datang menanti kita sudah siap-siap nih dengan amal kita. Tapi kalau seandainya amal kita dekati, Pak, ya, cuman lembaran catatan kehidupan kita itu, ketika nanti dibuka cuman dosa lalai gitu, ya, naudzubillah. Maka di dunia inilah Bapak Ibu sekalian, kita isi amal kita dengan catatan-catatan kebaikan. Inilah nantinya yang akan bermanfaat bagi kita, ya. Dan Allah masih mengulur ajal kita. Kematian kita belum datang, Pak, ya. Artinya Allah masih ingin kita ini, ya, kembali ke jalan Allah, kembali bertobat kepada Allah. Maka untuk itu, Pak, sebelum datang yang namanya suatu hal yang pasti, mati itu pasti, ya. Tak ada yang melebihi kepastian mati itu. Mati itu sudah pasti, Pak, ya. Kalau dunia ini tidak ada yang pasti. Maka untuk itu marilah kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kematian itu. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, setelah mati itu, Pak, kita akan berganti alam. Dari alam dunia kita akan menuju alam kubur. Itulah pembahasan kita pagi hari ini tentang azab, ya, azabul qabri wa na'imuhu, ya, azab kubur dan kenikmatannya. Ya Mas, ya, sampai di situ dah kemarin. Oh sudah, ya, Masya Allah. Oh gitu, ya. Taib. Nah, taib, sekarang, ya, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Ini masih tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, ya. Yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, an-nafkhu fis suri. An-nafkhu ma'rufun, kata beliau. An-nafkhu itu meniup artinya, Pak. Ya, yang akan meniup itu adalah malaikat Israfil. Israfil itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya, ini berasal dari kata saraf, dan bahasa kata Israfil itu bukan bahasa Arab. Dia dari bahasa Ibrani. Israfil itu bahasa katanya saraf, ya, yang artinya abdun. Il itu artinya Allah. Arti Israfil itu artinya Abdullah, hamba Allah. Itu nama malaikat yang Allah ciptakan. Memang tujuannya adalah untuk meniup, ya, trompet, ya, meniup trompet. Nanti satu kali tiupan mati semuanya, kemudian tiupan yang kedua hidup, dia dibangkitkan. Tiupan yang kedua itu adalah yaumul ba'ts, ya, hari dibangkitkannya manusia semuanya. Tidak ada yang tidak bangkit, Pak. Semua yang namanya manusia, jin, manusia dan jin ini semuanya bangkit, ya. Jadi an-nafkhu ma'rufun, kata beliau. An-nafkhu itu ma'ruf, sudah dikenal. Wasur lughatan, ya, kemudian wasuru, kata sur secara bahasa adalah tanduk, al-qarn. Itu artinya tanduk. Karena meniupnya nanti trompet itu kayak tanduk gitu, ya. Kalau kita ilustrasikan, namun ini hanya ilustrasi, karena kan kita belum lihat, Pak, ya, fakta realnya apa. Namun kita hanya mengilustrisasikan, ya, agak patah-patah pula bacanya. Ya, kita hanya menggambarkan, ya, seperti itu melalui tinjauan secara bahasa. Karena asur itu secara bahasa memang tanduk artinya. Nah, kemudian secara syariat, apa yang dimaksud dengan as-sur itu? Wa syar'an, dan menurut syariat, ya, as-sur itu maknanya adalah qarnun azimun, ya, sebuah tanduk yang besar, jadi sifatnya azim. Berapa besarnya wallahu alam. Wallahu a'lam
bihaqiqatihi. Allah yang paling tahu tentang hakikatnya seperti apa besarnya. Apakah besarnya sebesar provinsi Jambi ini? Wallahu alam. Kita hanya mengimaninya, dan kalau seandainya tidak ada keterangan lanjutnya, sifat secara detailnya, ya kan, nggak boleh kita menekan-nekan, karena memang perkara gaib ini Pak, dalil kita hanya berpatokan dengan data yang ada. Data kita adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau datanya mengatakan azim, besar gitu ya, udah sebesar apa, jangan kita pikirkan. Kita kembalikan itu kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang paling mengetahui tentang kebenarannya. Ya, jadi sur itu kata beliau qarnun azim, sebuah ya tanduk yang besar. Iltaqamahu Israfil, yang ditelan ya oleh malaikat Israfil, yantadhiru mata yu'maru binafkihi. Jadi ditelannya dulu Pak. Iltaqamah itu maknanya ibtala, ya, ditelan. Sambil menunggu mata kapan beliau diperintahkan untuk meniupnya, meniup trompet itu, yang seperti tanduk itu. Iya. Ketika diperintahkan oleh Allah tiup, barulah ditiupnya oleh malaikat. Karena malaikat itu Pak tidak punya pilihan dia, bukan kayak manusia. Manusia Allah berikan ikhtiar, Allah berikan hawa, ya, keinginan. Hawa itu artinya keinginan, sehingga hawa nafsu itu artinya keinginan diri untuk memilih, ya. Jadi malaikat tidak ada. Malaikat hanya sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana. Itu aja. Memang seperti itu Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan malaikat spesial menjadi hamba yang taat. Tapi kalau manusia dan jin tidak, Allah berikan potensi, Allah berikan ikhtiar. Kalian bebas memilih, kata Allah. Namun ingat, kalau pilihan kalian salah, ada risikonya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang beriman, berimanlah. Barang siapa yang kafir, kafirlah. Namun ingat, kalau memilih keimanan, Allah akan berikan ganjaran berupa kenikmatan. Sebaliknya kalau memilih kekufuran, maka Allah akan azab dengan azab yang menyakitkan. Ya. Dan Allah sudah jelaskan, Allah sudah tegakkan hujah kepada kita. Barang siapa yang beramal, ya, maka akan mendapatkan pahala. Allah akan hitung Pak. Dan Allah tidak akan zalim terhadap hamba-hambanya. Setiap kebaikan kita tidak ada yang sia-sia Pak. Walaupun kita hanya senyum saja, teman-teman, assalamualaikum Pak, dihitung pahala langsung. Jadi malaikat itu lebih canggih daripada mesin yang ada sekarang, AI apa, nggak ada apa-apanya. Malaikat pencatat itu luar biasa Pak. Senyum kita catat pahala. Bahkan niat saja, oh malam nanti ya saya mau tahajud ya Allah, ingin sekali tahajud, rupanya ketiduran, sudah ada pahala niat. Sekedar niat saja, walaupun belum kita laksanakan sudah ada pahalanya Pak. Beda dengan keburukan. Ya, malam tadi adalah ya, saya mau mencuri ini malam ini gitu ya, baru niat. Nah, tapi belum dilaksanakan, belum dicatat oleh Allah sebagai dosa. Tapi kalau seandainya niat kita adalah malam ini saya mau mencuri ini, astagfirullah ya Allah, yang mencuri pula ini haram ya Allah, ya Allah, saya nggak mau ya Allah, kita tinggalkan, dapat pula kita pahala lagi. Jadi ada orang yang bertanya Pak, kenapa kok ya ada banyak maksiat di dunia ini? Pasar kita nampak cewek buka aurat, ya kan? Bahkan ke masjid pun ada pula cewek yang buka aurat juga. Banyak kali kayaknya. Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya Allah ingin kita dapat pahala. Allah ingin kita meninggalkan maksiat itu karenanya. Ketika pergi ke pasar nampak cewek, astagfirullahaladzim ya Allah, kita tunduk kepada Engkau, saya takut kepada Engkau ya Allah, dapat pahala kita lagi. Apalagi kita pejabat, itu banyak, kalau kita kuat iman kita Pak ya, banyak peluang pahala. Mau disogok orang, kita jawab enggak Pak ya, ini haram ya. Pahala lagi kita, ya kan?
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau membantu orang, karena kita pejabat ya, kita bisa membantu orang yang ingin mengurus sesuatu, memudahkan orang. Sekarang semuanya dipersulit. Iya. Padahal niat kita baik, ya kan, kita mau ibadah ini Pak, oh sulit sekali Pak. Apalagi di imigrasi itu sulit minta ampun. Ya kan? Tapi kalau orang ingin maksiat, ya para koruptor kabur gampang aja. Ternyata karena ada uangnya, dikasih uang dia baru mulus. Ya, kalau kita banyak kali yang dimintanya, ini itu lebih banyak pening kita ya. Nah, ini bahaya itu ya. Padahal kita nggak ada tujuan apa-apa ke luar negeri itu, melainkan untuk ibadah, masih dipersulit. Itu orang-orang yang banyak duit, mereka pergi ke Singapura, ke kasino untuk berjudi, gampang-gampang aja Pak ya. Iya. Bahkan ada yang kabur, koruptor. Kok bisa diloloskan oleh imigrasi? Kenapa itu? Kita nak umroh minta ampun kita ya. Ini Pak ya, ini yang dilengkapi Pak itu Pak, naudzubillah ya. Tidak dimudahkan. Padahal apa kata Rasulullah? Yassiru, permudah, wala tu'assiru, jangan dipersulit ya. Tapi kalau manusia Pak bisa juga dia mengamalkan, tapi ada duitnya katanya. Bisa kami permudah. Nauzubillahi. Nah, ini luar biasa Pak ya. Ini kita takut di akhirat ya, orang-orang yang mempersulit itu bagaimana nanti ketika ditanya oleh Allah gitu ya. Itu yang kita takutkan ya, tiba-tiba mati kita gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Thaib ya. Kemudian kata beliau, wa Israfil, dan Israfil adalah ahadul malaikatil kiram alladzina yahmaluna al-'arsy. Israfil adalah salah seorang malaikat yang mulia yang akan memikul arsy Allah ya, yang memikul arsy Allah. Wa huma nukhfatani nafkhatani afwan. Wa huma nafkhatani, dan tiupan itu 2 kali tiupan Pak. Jadi ada 2 kali nanti tiupan. Ihdahuma, salah satunya ya, salah satu dari 2 tiupan itu, di antara 2 tiupan itu, nafkhatul faz'i fayamfahu fihi fayafzi'un nasu wa yas'aquna illa masya Allah. Yang pertama adalah tiupan yang menimbulkan kecemasan, ketakutan. Jadi ketika ditiup ya, sangkakala itu, trompet itu oleh ya kan, oleh malaikat Israfil, maka semua manusia kaget, semua manusia ketakutan, kemudian mereka pingsan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mati semuanya Pak ya. Kemudian tiupan yang kedua, wasaniyah, yang kedua, nafkhatul ba'si ya, tiupan yang kedua adalah tiupan untuk membangkitkan manusia yang sudah meninggal itu, yang sudah di alam kubur, yang sudah meninggal berabad-abad tahun yang lalu. Ketika ditiup ya untuk kedua kalinya trompet itu, fayanfukhu ya fihi fayab'asuna wa yaqumuna min quburihim. Kemudian ditiup oleh malaikat Israfil, maka bangkitlah semua manusia ya. Mereka berdiri dari kuburan-kuburan mereka, terbuka semuanya kuburan itu Pak ya. Ya, Allah ciptakan lagi, Allah kembalikan lagi tulang belulang yang sudah hancur itu. Kalau tulang bisa hancur Pak? Bisa ya. Nah, Allah kembalikan lagi ya urat dan darah mereka, dagingnya Allah utuhkan, gampang bagi Allah. Kalau orang kafir tidak mau mereka yakin ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya, orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ya. Sekali-kali demi Tuhanmu la yab'atsunna. Ya, mereka manusia itu betul-betul pasti akan dibangkitkan, dan ini termasuk dari rukun iman ya. Beriman kepada hari akhir itu diantaranya al-iman biyaumil ba'ats,
beriman dengan hari dibangkitkannya manusia. Nah, ini ditolak orang-orang kafir, oleh orang-orang ateis, ya. Kemudian oleh orang-orang yang menolak akan adanya hari perbangkitan. Sehingga kalau ada orang yang menolak hari perbangkitan, Pak, dia mesti syahadat ulang. Karena telah itu kufur dia. Karena ini adalah di antara rukun iman yang wajib kita yakini. Na'udzubillahi. Jadi nggak boleh kita ragu, ya, akan hari perbangkitan itu. Semua kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah ditiupnya sangkakala apa trompet yang kedua. Nah, wa qad dalla 'ala an-nafkhi fi suri al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul ummati, dan sungguh telah menunjukkan keyakinan bahwasanya akan ditiup sangkakala itu atau trompet itu, ya, oleh malaikat Israfil. Ini berdasarkan Alkitab, yakni Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat Islam, ini semuanya sepakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma afan. Itu surah Az-Zumar, ya. Surah Az-Zumar ayat 68, ada dua ayat, ya. Surah Az-Zumar ayat 68, kemudian surah Yasin ayat 51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis sur, dan ditiuplah pada trompet itu. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, kemudian pingsanlah, Pak, ya. Ya, segala yang ada di langit dan yang di bumi, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian tiupan yang berikutnya. Fa idzahum, yang tadinya pingsan mati, ya. Tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka berdiri, ya, dibangkitkan melihat, ya, dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dalil yang kedua surah Yasin ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nufikha fis sur, dan ditiuplah pada trompet itu, trompet besar itu, ya. Fa idzahum minal ajdas, minal ajdas artinya minal kubur, maka mereka manusia yang sudah meninggal itu dari kubur-kubur, ila rabbihim yansilun, ya, mereka bangkit, ya, menuju Rabb mereka, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an menunjukkan apa? Kita akan dibangkitkan nanti. Jangan ragu kita. Jangan kita mengatakan benar nggak, ya, gitu. Dan nauzubillah itu. Berarti kita ragu dengan Al-Qur'an, ya. Berarti kita ragu dengan Allah yang telah menciptakan kita. Al-Qur'an ini kalamullah. Al-Qur'an ini adalah ucapan Allah. Karena Allah mampu berbicara, ya kan? Allah mampu berbicara dengan bahasa apapun, ya. Ini ucapan Allah, ini Al-Quran ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Quran, pasti akan dibangkitkan kita semua. Dan ini adalah awal dari perjalanan kita di akhirat, Pak. Dimulai dengan apa? Alam kubur dulu, gitu, ya. Kemudian ditiup sangkakala atau trompet yang pertama, mati semua. Yang kedua dibangkitkan semua. Ini masih di fase-fase awal, panjang lagi, ya. Karena satu hari saja di akhirat itu kalau kita bandingkan dengan di dunia ini, berapa lama, Pak? 10 tahun, lama sekali. Kita entah berapa tahun kelak menjalani proses di akhirat itu. Maka panjang sekali, ya. Kita di dunia ini hanya diuji, Pak. Ini masa ujian. Karena dimanapun, ya, ujian itu tidak ada yang lama-lama. Makanya di dunia ini kita sebentar aja, 60-70 tahun rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan satu hari, kurang satu hari, Pak. Kalau satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti hanya beberapa jam aja, gitu, ya. Betul seperti itu, karena kita diuji, gitu. Yang namanya ujian tidak ada yang lama-lama. Di sekolah, anak-anak yang diuji itu paling lama sepekan, 2 pekan, Pak, ya. Ya. Maka semuanya akan kita pertanggungjawaban, Pak. Padahal Allah itu maha baik, maha kasih kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, subhanallah. Allah maha baik. Kenapa? Karena Allah itu sudah ngasih tahu jawabannya.
Iya, kita diuji oleh Allah. Ya, namun Allah sudah ngasih tahu jawabannya. Itu baiknya Allah, Pak ya. Kalau di sekolah belum tentu, kecuali yang curang gitu kan. Tapi Allah memang luar biasa. Kalau ingin selamat ini, kata Allah, lakukan ini, kerjakan ini. Ini sama dengan pengawas ujian yang baik ya. Baik dalam artian kata, jangan dicontoh gitu ya. Kalau ingin nilai tinggi nih, tinggal kerjakan ini. Tapi manusia nggak mau juga. Sudah dikasih contekan sama Allah, tidak mau juga melakukan itu, bodoh kali gitu ya. Makanya dalam Al-Quran ya, manusia itu ya jahulan kan gitu, paling zalim, paling bodoh, karena sudah Allah kasih tahu ini loh contekannya. Kalau ingin selamat lakukan ini, tidak mau juga. Tiba-tiba mati, tidak sholat, na'udzubillah min dzalik, ya, na'udzubillah ya. Maka untuk itu Pak, kita bersyukur betul Pak ya. Jadi bersyukur itu bukan kaya aja Pak, enggak. Ini kita bisa sholat ini luar biasa, ini lebih dari kaya apa-apa nih. 2 rakaat fajar aja, ya tidak ada yang menandingi kekayaan kita. Kalau kita uangkan, tapi kan bukan dalam bentuk uang, dia pahala kan gitu. 2 rakaat fajar saja, kata Nabi, khairun minad dunya wa fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat, bayangkan. Sholat sunnah saja, apalagi sholat wajib nih, maka kita syukur, alhamdulillah ya Allah. Ya, memang kita nggak bisa lihat sekarang pahalanya. Nanti kalau kita ikhlas ya, nanti bahagia kita di alam kubur. Alhamdulillah ya Allah. Ya, bahkan kita nanti menyesal juga, kenapa dulu saya lalai juga ya Allah. Kalau tahu luar biasanya pahala zikir, pahala baca Quran, kenapa aku lalai ya Allah gitu ya. Jadi para ulama mengatakan Pak, yang menyesal di akhirat itu ternyata bukan orang kafir aja. Orang kafir pasti menyesal itu. Namun orang yang beriman menyesal juga. Apa yang mereka sesali? Mereka kurang ibadahnya. Ya, ya Allah, kalau seandainya dulu saya tahajudnya gini ya Allah, tentu lebih banyak lagi pahalanya, lebih banyak lagi janji Engkau yang akan aku dapatkan keistimewaannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu dalil ya dari Al-Quran. Kemudian dalil dari As-Sunnah, dari Al-Hadis ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa yunfakhu fis sur, kemudian ditiup di atas pada trompet itu, fala yasma'uhu ahad illa asgha laitan wa rafa'a laitan, thumma la yabqa ahadun illa su'iqa, thumma yanzilullahu mataran ka'annahu til ya au dhillu, syakkar rawi. Jadi perawinya ragu ya. Fatan butu minhu ajsadun nasi thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Rawahu Muslim fi hadits tawil wa qad ittafaqatil ummatu ala subutihi, dan umat tersepakat ya akan ditetapkannya hari kiamat itu. Ya. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunfakhu fis sur, fala yasma'uhu ahadun illa asgha." Tidaklah setelah ditiupkan sangkakala itu, tidaklah seorang pun yang mendengarkan tiupan itu kecuali dia langsung pingsan. Mati Pak, kalau tiupan yang pertama pingsan, mati setelah itu. Ya. Illa asgha, kecuali dia pingsan, laitan warafa, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba dia ya pada tiupan yang kedua bangkit gitu ya. Thumma la yabqa ahadun illa su'iqa, kemudian tidak ada yang tersisa seorang pun kecuali pingsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yanzilullah, ini bukan yunzilu ya. Ya. Kalau yunzilu berarti dari anzalah ya. Bisa juga sebenarnya. Thumma yunzilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. Ka'annahu tillu awidhil. Nah, ini ragu perawinya, apakah til atau kazil. Zil itu artinya naungan gitu ya. Ya, atau seperti embun gitu ya. Til, tal ya. Ka'annahu til, ka'annahu tallu awidhillu gitu. Ya. Jadi hujan itu seolah-olah dia seperti sesuatu yang menaungi gitu ya.
Zol ya. Ini apa namanya? Naungan. Kalau zil itu bayangan gitu ya. Iya. Syakar rawinya ragu ya. Apakah ka'annahu qal atau ka'annahu zal kan gitu. Syakar rawinya ragu. Kemudian Rasulullah bersabda, fatan butuh minhu ajasadun nas. Kemudian dari situ Pak, dari hujan yang Allah turunkan itu, kan Allah turunkan hujan gitu ya. Fatan butuh minhu ajasadun nas. Kemudian tumbuhlah jasad-jasad manusia yang telah mati itu, yang telah lama hancur lebur itu, ketika terkena hujan itu maka serta merta kembali dia. Karena Allah Maha Kuasa. Thumma yunfakhu fi ukhra, kemudian ditiup lagi untuk yang lain, yang berikutnya, tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka semua yang tiupan yang pertama mati kan, kemudian Allah turunkan hujan seperti itu kan, kemudian yang terkena dengan air hujan itu Allah apa namanya itu, Allah bangkit, Allah kembalikan lagi jasad-jasad manusia. Kemudian pada tiupan yang kedua bangkit semuanya yang ada di kubur itu. Mereka menyaksikan, melihat ini di hari perbangkitan. Kemudian mereka dibangkitkan dalam keadaan apa Pak? Mohon maaf, telanjang. Iya, ini disebutkan dalam hadis lain, telanjang bulat, ya kan? Kemudian dalam keadaan tidak bersunat. Setelah Nabi menyampaikan hadis ini Pak, istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalau seperti itu malulah wahai Rasul, masa telanjang gitu ya, kami yang wanita ini gimana gitu ya. Maka kata Nabi, di hari itu tidak ada lagi yang terpikir dengan itu ya, karena urusannya nggak ada lagi Pak, nggak teringat lagi, nggak ada lagi kesempatan dalam kesulitan ya, dalam kesempitan, nggak ada lagi, nggak terbayang lagi dia mau syahwat, mau lihat wanita cantik, nggak ada lagi, karena semuanya takut, karena semuanya memikirkan nasibnya kan itu. Nah, ini nggak ada lagi Pak sempat untuk Victor ya, pikiran kotor nggak ada lagi iya. Nah iya, kenapa? Karena manusia ini sudah ketakutan semua, ini mau masuk neraka ini gitu ya, nggak sempat lagi mau disiksa gitu ya. Bayangkan Pak ya, kita disiksa, naudzubillah ya, luar biasa. Kalau kita divonis oleh Allah, kamu satu hari di neraka ya, kata Allah, la ilaha illallah. 1000 tahun Pak, itu baru satu hari, tidak mungkin lah satu hari kan, 1 tahun aja kata Allah. Nauzubillah ya, ya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Makanya para sahabat itu ketakutan betul ya, dengan azab Allah itu takut betul ya. Iya, maka mereka ya jauh dari yang namanya syirik, karena syirik ini Pak yang bahaya itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, pada hadis yang panjang, dan umat juga telah sepakat ya akan ketetapan ini ya. 6. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya tentang yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia kelak ya, di padang mahsyar. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis al-Imam Ibnu Qudamah berkata, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan ghurlan buhman fayaqumuna ya, afwan, fayaqifuna fi mauqifil qiyamah hatta yashfa'u fihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala wa tunsabul mawazin ya, wa tunsabul mawazinu wa tunsharud dawawinu wa tatatayaru suhuful a'mali ilal aymani wasyama'il. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat ya, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang dikumpulkan, dikumpulkan. Jadi manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, ya. Kemudian ghurlan, buhman, dalam keadaan tidak atau belum disunat. Ya. Ini bukan pula dalil, ini diambil pula dalil sama orang Kristen kan? Kan kita kan dibangkitkan gak sunat, ngapain kita sunat katanya? Nauzubillah. Ini beda nih Pak. Alam kita ini beda dengan alam ini. Karena saya pernah ikut Pak di TikTok ya, forum debat dengan orang, ada langsung keluar saya. Banyak mencela aja ya. Banyak orang Kristen itu yang nggak paham bicara Al-Quran pula dia kan gitu. Ya dia diambilnya yang nggak masuk seperti ini, yang bukan merupakan syariat. Ini lain ya. Ini bukan syariat ya. Ini ada keadaan di hari kiamat. Nah, ini. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah, maka mereka akan berdiri Pak ya, di mauqif hari kiamat. Mauqif tempat mereka berdiri gitu ya, artinya mereka akan dikumpulkan, akan dibangkitkan. Hatta yashfa'a fihim, sampai ya Rasulullah Nabiuna Muhammad SAW memberikan syafaat ya. Syafaat di sini Pak, Nabi berdoa untuk kita gitu ya. Bukan mereka aja, kita juga kan gitu. Sampai Nabi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita, dan Allah mengabulkan doa Nabi. Itulah yang dengan pertolongan syafaat itu. Jadi syafaat itu Pak dari Allah, bukan dari Nabi. Nabi hanya berdoa gitu ya. Yang memberikan syafaat itu Allah. Iya. Maka salah orang, ayo kita minta syafaat kepada Nabi, jangan kepada Nabi Pak, kepada Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nah tidak bisa Nabi ngasih syafaat. Maka syafaat Nabi itu betul, itu dalilnya kuat ya, Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ya. Namun caranya jangan kita minta sama Nabi, minta sama Allah. Iya. Nah, kalau kita minta sama Nabi, ntar kalau kita sudah lihat hidup sama dengan Nabi di hari kiamat, iya betul kita akan datang kepada Nabi. Namun kalau Nabi sudah meninggal ya, maka kita bersolawat. Solawat itu minta sama Allah atau minta sama Nabi Pak? Sama Allah kan, lihat Allahumma kan itu. Allahumma itu ya Allah, bukan ya Rasulullah ya, bukan ya Rasulullah, ya Allah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, minta sama Allah gitu. Terkadang dalam hal ini banyak orang nggak paham Pak ya, dibilangnya minta salawat sama Nabi gitu. Iya, kita bersalawat itu minta sama Allah gitu ya, supaya Allah mengizinkan nabinya untuk kita, supaya Nabi berdoa kebaikan untuk kita, mendoakan umatnya kelak di akhirat ya. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan menghisap mereka, kita juga, bukannya mereka nih Pak ya, kita semua akan dihisap oleh Allah ya. Kemudian akan ditegakkan timbangan-timbangan. Wa tunsabul mawazinu, bisa juga watan sibul mawazina ya. 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 Watan sibul mawazin ya. Mawazina akan ya, Allah akan menegakkan itu ya. Timbangan-timbangan akan ditimbang, semua amal kita itu akan diperiksa. Watan syuru adawawina, kemudian akan dibentangkan, dihamparkan catatan-catatan kita ya. Watatatayaru suhuful a'mal ya, dan juga akan dibukakan ya lembaran-lembaran amal yang kita lakukan. Ilal aiman, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Ini Pak ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya biyamini, dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasir, yang mudah, yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia kembali kepada keluarganya dengan masrur, dengan bahagia, senang. Ya Allah, ya. Apa ya? Tadi catatan amal kebaikan kita itu, ya. Jadi nggak sia-sia rupanya kita beramal itu, Pak, ya. Ya. Bahagia kita, ntar bahagia, senang sekali. Kalau di dunia ya mungkin kita belum tahu, ya, tapi di akhirat kelak baru kita tahu, Pak. Setelah mati kita, ya Allah, betul rupanya, ya Allah, gitu ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya, ya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan, ya, malaikat akan memanggilnya, ya. Subura, subura itu ulama tafsir mengatakan bil halak qailan, ya, wasburu, ya, ya, akan dipanggil oleh malaikat, ya, dengan kecelakaan. Malaikat mengutuknya, celaka kamu ini, celaka kamu, ya, gitu. Dikasih catatan-catatan dosanya, maksiat yang dilakukan, kesyirikan yang dia kerjakan, bid'ah yang dia pertahankan, jelas-jelas salah, gitu ya, nggak ada ini tuntunannya, Pak, masih dipertahankan, ini masuk juga ini, naudzubillah, ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah, ya. Iya. Wa yasla sa'ir, kemudian dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak, ya, ini perkataan daripada Imam Ibnu Qudamah. Kemudian berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, asyarhu, penjelasan, al-ba'tsu wal hasyru. Al-ba'tsu lughatan, al-ba'tsu ya secara bahasa itu artinya al-irsal, mengirim, wan nasyru, dan menyebarkan, wa syar'an, dan secara syariat al-ba'ts itu artinya adalah ihya'ul amwati yaumil qiyamah, dihidupkannya orang-orang mati kelak di hari kiamat, atau dibangkitkannya orang-orang mati kelak di hari kiamat, itu al-ba'ts. Kemudian wal hasyr, wal hasyru secara bahasa al-jama', ya, mengumpulkan. Al-jam'u itu mengumpulkan. Sedangkan secara syariat mananya adalah jam'ul khalaiq, dikumpulkannya, ya, para makhluk yaumul qiyamah, pada hari kiamat, lihisabihim wal qada'i bainahum, untuk menghitung seluruh amal baik dan buruk yang mereka lakukan, dan untuk memvonis mereka, untuk mengadili mereka. Kita ini, Pak, ya, kita ini, masuk kita manusia jin diadili oleh Allah kelak. Itu artinya al-hasyr, itu yaumul hasyr, hari dihitungnya semua, ya, dihitung semua, Pak. Saghiratan kabiratan, yang kecil yang besar, enggak ada yang luput dari catatan Allah. Sampai apa yang ada di hati kita, niat kita, itu dihitung juga, niat kita nih, ya kan? Karena niat ini penting, Pak. Diterima ndaknya amal kita tergantung niat, ikhlas atau tidak ikhlas, Allah tahu. Ya, kalau sekarang nih boleh jadi saya bisa bilang saya insya Allah ikhlas, Pak, saya ikhlas, Pak, belum tentu di sisi Allah, ya kan? Ya, kita bisa aja bilang saya ikhlas, ya. Nah, maka untuk itu, ya, kita mesti jujur, Pak, ya, berusaha jujur, ya Allah, ikhlas, ya Allah, ya. Jangan hanya ikhlas di bibir saja, namun hatinya penuh dengan riya, ya, artinya penuh dengan apa, Pak? Ingin dipuji, ya kan? Nah, itu na'udzubillah, ya. Tidak ada manfaatnya. Orang muji kita itu emangnya selamat kita dengan pujian di akhirat? Kan enggak. Yang menyelamatkan kita itu keikhlasan kita. Jadi orang yang ikhlas itu, Pak, mereka itu, ya, dipuji, ya, tidak melayang, tidak terbang dia, dan dihina, tidak tumbang, ya. Karena mereka cuek dengan apa yang dikatakan oleh manusia, cuek aja dia. Manusia mau ngomong apa, terserah, yang penting saya ibadah. Karena ibadah saya bukan untuk, ya,
menerima komentar manusia, namun untuk Allah ikhlas, ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kata beliau, wal ba'ts wal hasyru haqqun thabit bil kitab was sunnati wal ijma'il muslimin. Ya, adanya hari perbangkitan, hari dikumpulkannya manusia, ini hak kebenaran. Telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana dalilnya firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7 yang sering kita baca, ya. Qul bala wa rabbi. Ini ada dua taukid, ya. Ada dua penguat dalam ayat ini. Yang pertama bala, benar betul gitu, ya. Wa rabbi, kemudian sumpah demi Rabbku gitu, ya. La tub'asunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Betul, pasti itu, Pak. Enggak boleh kita ragu. Pasti kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian, ya, dalam surah Al-Waqiah Allah juga berfirman, wa qala ta'ala qul innal awwalina wal akhirin. Katakan wahai Muhammad, yang akan dibangkitkan itu orang yang pertama kali dari Nabi Adam gitu, ya. Wal akhirin, dan orang yang terakhir mati akan dibangkitkan. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan di miqat, di tempat berkumpul pada hari yang telah diketahui oleh Allah. Kalau kita tidak tahu itu hari kiamat, tidak ada manusia yang tahu, hanya Allah yang maha mengetahui kapan terjadinya. Ya, mungkin itu dulu Pak, ya, karena mengingat waktu, ya, pembahasan kita. Jadi intinya Pak, ya, pembahasan ini, ya, mesti menggugah iman kita, membuka hati kita bahwasanya dekat lagi itu Pak. Ya, ajal kita dekat, kematian itu dekat lagi, hari kiamat itu dekat. Jangan kita anggap, oh, ya, lama lagi tuh Pak lama. Rupanya Pak santai-santainya kita, ya, santai-santai datang dia. Kita tidak punya persiapan. Ya, samalah dengan kita. Nantilah kan masih jam 2 dah, ya kan, main-main aja dulu. Rupanya datang teman lagi, titit, katanya Allah, apa penting kita kan gitu. Iya, iya, memang kita tuh harus ini Pak, ya, harus siap siaga. Kalau kita terlena iblis, syaitan, ya, mereka menghiasi dunia ini supaya kita terlena, ya kan. Nantilah kamu sholat, ngapain sekarang gitu, kamu masih muda nak, katanya. Lihat teman-temanmu, ya, pada dugem, ya, pada jadi geng motor, ambil parang itu, ayo tebas orang. Nauzubillah, itu setan itu, ya kan. Kamu nih laki-laki, ya, laki-laki apa itu bencong itu, ya. Kalau memang dia laki-laki, ya kan, iya, coba dia duel satu-satu, ya kan. Tapi jangan duel dengan orang Islam, ya. Orang kafir yang memerangi Islam itu coba berani jihad gitu, ya. Kalau umat Islam itu dilatih mentalnya Pak, mereka nggak takut mati. Kalau itu benar, boleh mati, mereka akan mati. Itu orang Islam, ya. Dia adalah para sahabat, ya kan. Ketika disuruh jihad oleh Allah, mereka berangkat, nggak takut mati mereka. Tapi kita tidak mau, bukannya kita takut, enggak, karena kita takut sama Allah. Karena Allah melarang kita menzolimi umat Islam. Nggak boleh kita zolim. Orang kafir aja kita nggak boleh zolim. Kalau orang kafir nggak zolim sama kita, nggak boleh kita zolim gitu, ya. Iya. Nyakitin orang Cina nggak boleh, walaupun, tapi kan dia Pak Ustadz non muslim, haram juga, nggak boleh. Karena Islam itu, ya, menganjurkan kita untuk berbuat baik ke seluruh alam semesta ini. Kita hanya membalas, ya. Perang Nabi itu hanya membalas Pak. Nggak pernah perang itu dari ujuk-ujuk Nabi dulu nyakitin orang kafir, nggak pernah. Nabi itu hanya mempertahankan defense, ya, mempertahankan diri, ya. Bahkan orang Yahudi setelah Nabi berkuasa, ya, setelah Nabi menguasai secara politik pemerintahan, kan gitu, orang Yahudi di Madinah ini, Nabi nggak ada maksanya kalau kamu nggak mau mati, ya, nggak ada. Namun Nabi memberikan opsi. Sekarang kan yang menguasai orang Islam, ya. Kamu orang Yahudi, ya, kami tidak memaksa. Kalau kamu ingin masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Tapi ada aturannya. Kamu harus bayar apa? Jizyah, bayar pajak. Tidak ada Nabi yang kamu Yahudi, ya, mati, ya, nggak ada, ya. Bahkan Nabi bermuamalah baik, ya. Ketika Nabi sakit, ya,
Nabi butuh uang, Nabi gadaikan baju besi Nabi dengan tetangga Yahudinya. Biasa, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Ini menunjukkan Pak Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu taala alam bisawab, ya, karena mengingat waktu sudah jam 6:30, Pak, ya. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada di antara Bapak yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas, ya. Maka waktu itu kami persilahkan, ya. Ya, Bang Nam, tafadhol. Iya, Masya Allah, ya. Iya, untuk menebarkan keimanan gitu, ya. Oh, menebalkan, bukan menebarkan, menebalkan keimanan. Ya, jadi iman itu, Pak, harus kita usahakan memang. Iman itu harus diusahakan. Ya. Bagaimana untuk supaya iman kita ini kuat, ya? Kita harus, ya, mengerahkan usaha kita untuk taat kepada Allah. Karena memang iman itu dalam akidah Ahlussunnah itu punya grafik. Bisa yazid, bertambah, bisa yanqus, bisa berkurang. Makanya ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatillah, kapan dia akan naik grafik iman kita? Bi taatillah, ketika kita taat kepada Allah. Maka kita paksakan, Pak. Tapi ngantuk, Pak Ustaz, paksakan untuk tahajud, paksakan untuk witir, paksakan untuk menangis. Latih, Pak. Kan ada memang orang itu, Pak, memang keras hatinya, ya. Payah kali nangis gitu, ya. Iya. Namun kita paksakan ketika kita sendiri, ya Allah, ya akhirat ini, ya Allah, ya mati saya besok, ya Allah, disiksa saya. Kita bayangkan, Pak, kita bayangkan kita disiksa gitu kan. Ingat kita dengan maksiat kita, ya Allah, dan kita baca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang siksaan itu akan membuat, ya, kita takut itu, insya Allah. Luar biasa memang siksaan itu bukan omong doang, pasti itu memang. Lihat, siksaan di neraka itu yang paling ringan aja adalah menginjak bara api neraka itu, atau memakai sendal dari bara api neraka itu. Ketika kita pijak dengan kaki kita, maka otak yang ada di kepala ini mendidih, hancur lebur, Pak. Allahu Akbar. Itu yang paling ringannya. Belum yang level 1, level 2, level 3, ya kan, atau level yang dikerak neraka orang munafik, naudzubillah ini. Jadi coba kita bayangkan, setiap hari kita disiksa, Pak, sakit terus. Ya, maka insya Allah kita tinggalkan maksiat itu. Untuk apa maksiat ini? Disiksa kita di akhirat nanti, kan seperti itu. Seperti itu, Pak, ya. Jadi untuk mempertebal iman itu kita harus berusaha, Pak, sungguh-sungguh untuk tahan kepada taat. Itu ada dua, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang taat itu. Perintah Allah tauhid itu yang pertama kali. Kita berusaha mentauhidkan Allah, berusaha belajar tentang tauhid. Mati-matian gak apa-apa kita belajar tentang tauhid, tentang la ilaha illallah itu. Kemudian meninggalkan larangan, mati-matian belajar tentang syirik, ya kan. Kemudian dosa zina, dosa durhaka kepada orang tua, dosa riba. Makanya ulama menulis buku Al-Kabair, ya, supaya kita mempelajari, tahu kita ini tidak boleh kita lakukan, kan itu intinya. Gini loh siksaannya, kan dalam syarahnya itu, luar biasa, Pak. Kalau kita baca syarahnya, ya Allah, ya, dari dosa yang kita lakukan, dosa lisan ini banyak juga. Dosa menggibahi orang, nauzubillah. Terkadang kita santai aja, Pak. Tengoklah Ustadz tuh, gitu. Digibahi Ustadz, ya kan? Ya Allah, ya. Ngeri kita, takut kita di akhirat, Pak, ya. Maka untuk itu, Pak, ya, kita bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Insya Allah dengan kita taat itu, Pak, akan semakin kuat iman kita. Tapi kalau kita maksiat, nah inilah yang membuat down iman kita, ya kan. Sholatlah telat, ya kan. Lihat wanita buka aurat itu tanpa rasa takut, kita mantap, gua rupanya cuy, nauzubillah, ya. Iya, wudu, ya, atau kita sengaja, ya udahlah, saya mau refreshing katanya. Kan ada sebagian orang bilang cuci mata, nauzubillah. Itu bukan cuci mata, Pak. Itu merusak mata hati, mengotori mata. Itu ada orang bilang cuci mata yuk. Kemana, Pak? Itu lihatnya mulus-mulus katanya. Nauzubillah. Itu, ya, itu bahaya, itu bisa down langsung iman kita, Pak.
Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya itu ya, untuk mempertebal iman kita, taat itu kuncinya. Ya, lakukan perintah Allah, kerjakan maksiat, afwan. Tinggalkan maksiat kepada Allah. Ketika kita meninggalkan maksiat karena Allah, di situ iman kita akan naik. Bukan karena manusia, Pak. Kok ya kan, kita nggak lihat cewek kan ada teman kita. Nah, nanti kita dibilang teman kita nggak soleh ya. Nah, itu nggak seperti itu. Berarti memang nggak soleh kita gitu ya. Kenapa? Karena kita maksiat karena manusia, bukan karena Allah. Jadi kita tidak bermaksud itu betul-betul karena Allah. Motifnya Allah karena takut kepada Allah. Ya, bukan karena ada orang gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kalau itu selalu kita camkan Pak, kita amalkan, insya Allah iman kita akan stabil, minimal stabil gitu. Nah, jadi iman itu diusahakan, betul Pak. Dia adalah sesuatu yang muktasab namanya, sesuatu yang diusahakan. Seperti rezeki juga diusahakan. Ya, diusahakan. Contoh kita pingin apa namanya itu Pak, bantu orang tua. Tapi kalau kita malah sedekati duit macam mana gitu ya. Maka kita berusaha untuk bekerja, berusaha untuk dapatkan uang dengan cara yang halal. Dengan begitu kita dapat uang ya, kita niatkan untuk bantu orang tua. Ya, maka jangan kita sangka orang yang misalkan ada ustadz ya, dia bisnis atau dia punya masukan, ustadz nih ahli dunia. Di mana kita tahu gitu ya? Boleh jadi dia ngirim terus bantu emaknya, bantu saudaranya, bantu orang-orang yang membutuhkan, seperti itu kan. Ya, intinya jangan seuzon kita, siapapun itu ya, atau teman kita gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ahli dunia itu Pak, kalau dunianya itu membuat dia lalai, sholatnya nggak sholat dia gara-gara berdagang misalnya, itu yang dicela itu. Jadi dunia ini boleh Pak, apalagi niat kita dengan dunia itu, kita niat untuk beribadah kan, karena banyak ya kita beribadah itu butuh kepada fulus Pak ya. Iya, mau zakat nggak ada dekat uang ya, kita jangan dikasih zakat. Iya, kita ya dapat zakat gitu ya. Nah, kita nggak mampu untuk berzakat kalau zakatnya uang gitu. Apa yang dizakatkan? Karena belum ada nisabnya kan gitu ya. Kita pula ini yang dikasih Pak, kayaknya Bapak yang dikasih ini gitu ya. Artinya memang ada ibadah itu yang butuh uang. Maka kalau kita niatkan nyari uang buat ibadah itu, insya Allah Pak, itu ibadah juga. Yang dicela itu adalah ya mencari uang, ya kehidupan dunia yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya intinya ya, untuk mempertebal iman itu kita harus berusaha, mujahadah namanya, berijtihad, bermujahadah. Untuk apa Pak? Untuk taat kepada Allah. Kita paksakan di awal ketika kita paksa. Namun kalau suasananya sudah biasa Pak, ya maka sudah menjadi karakter kita. Kalau kita telat sholat malam, ada sesuatu yang kurang, ya Allah telat ya Allah, seperti Rasulullah ya, karena ibadah itu sudah menjadi sifatnya beliau. Bahkan sholat itu penenang hati beliau. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis sholat. Ya, istirahatkan kami, tenangkan jiwa kami wahai Bilal dengan azanmu, azan. Karena setelah sholat itu bahagia, lega semuanya Pak ya. Nah, namun sebagian orang kan nggak bisa menikmati ibadahnya, nak cepat-cepat ya Pak ya. Ya, entah yang dikejarnya. Saya pernah sholat sir gitu ya, sholat asar atau zuhur itu Pak ya. Ya Allah Pak, enggak sempat kita baca auzubillah, alhamdulillah, Allah Akbar, ya Allah, ini apa nih orang sholatnya? Apa yang dikejarnya gitu ya? Kalau di mall sanggup di antrian mau bayar di kasir itu santai aja dia, ya kan? Tidak ada dia dahului orang di depan, karena orang itu marah pula, antri Pak gitu ya. Ya artinya untuk dunia saja orang bisa sabar gitu. Untuk antri di pom bensin bisa sabar. Kok sholat aja nak cepat-cepatnya? Ya kan? Apalagi besok ya, Ramadan besok ada orang sholat 23 rakaat 5 menit. Allahu Akbar. Ya tidak ada tumak ninahnya. Ini saya yang heran, Pak. Apa yang dikejar itu apa kan gitu. Padahal kita pingin lama-lama dengan Allah ya. Kita pingin nangis kepada Allah ya. Ya kan, kita ingin mentadaburi bacaan yang kita baca itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Saya ini enggak layak untuk dipuji hanya Engkau gitu kan.
Ar-Rahmanir Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita renungi bacaan kita itu gitu ya. Apalagi kalau kita menguasai tafsirnya kan, banyak lagi faedah-faedahnya itu yang kita tadaburi ketika kita baca itu. Nah, itu yang kita pikirkan. Nah, sehingga sholat kita tenang, tentram gitu ya. Bukan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu biasa nggak paham yang dibacanya itu ya. Iya kan? Atau kalaupun paham, ya dia yang pikirannya ketika sholat dunia aja udah telat, saya ngapain sholat lama-lama gitu. Telat nanti saya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya kita mesti bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Dengan kita bersungguh-sungguh, disitulah Allah akan ganti dengan keimanan. Allah berikan keimanan dengan kesungguhan yang kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang bermujahadah dalam takwa, dalam taat kepada kami, kata Allah, maka Allah akan berikan, Allah akan tunjuki jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain, Pak? Ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan kaum muslimin secara umum. Kemudian yang benar itu hanya datang dari Allah, yang salah, lupa, keliru dan khilaf ini karena kelemahan saya dan godaan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.